Pertarungan masih terus berlanjut. Ledakan demi ledakan masih terdengar di beberapa bagian dan membuat kawah semakin melebar, serta batu-batu terlempar ke atas sebelum jatuh kembali. Duset mulai terluka. Ia meludah darah dan menatap Topiwara dengan senyuman miring. Darah hitamnya mendesis saat menyentuh tanah yang panas. Lagi-lagi itu yang kau lakukan. Sepertinya sudah cukup bagiku untuk main-main. Main-main? Aku rasa itu berlebihan, Duset. Aku hanya mengukur sampai mana batasmu, manusia. Kau hanya takut bertarung satu lawan satu, bukan? Takut? Aku hanya menguji batasmu, manusia. Mengujiku? Kau bahkan hampir mati tadi, bukan? Mulutmu yang tajam, manusia. Begitu juga dengan tombak dan pedangku. Majulah. Kita lihat seberapa lama tubuhmu masih bertahan, manusia. Tanah bergetar keras saat Duset menegakkan tubuhnya. Energi gelap meresap dari tanah ke seluruh tubuhnya. Kulitnya berubah menjadi hitam legam dengan guratan putih yang menyala seperti arang panas. Dua tanduk besar muncul di kepalanya dan perubahan itu membuat tubuhnya membesar sedikit dan aura gelapnya menekan udara, membuat nafas Topiwara jauh lebih berat. Langit langsung merekah dan terbuka, menampakkan pusaran energi hitam. Dari sana turun ribuan panah energi iblis, dan panah-panah itu melesat cepat, meninggalkan jejak hitam di udara. Hujan energi menghantam area Topiwara. Ledakan terjadi di mana-mana. Topiwara menahan dengan perisai petir, tapi satu proyektil menembus pertahanannya dan menghantam bahunya dengan keras. Darah menyembur. Tubuh Topiwara terpental beberapa meter dan menghantam bebatuan. Ia berguling, memegang bahunya yang robek. Darah mengalir dengan deras. Sial, kekuatannya meningkat dengan drastis. Kau lihat sekarang, manusia. Inilah bedanya antara kita. Kau membatasi dirimu dengan aturan, sementara aku bebas menyesuaikan segalanya. Topiwara berdiri sekali lagi dengan nafas terengah. Tangannya masih gemetar, tapi tatapannya tidak berubah. Ia menekan lukanya dengan energi es untuk menghentikan pendarahan. Aturan diciptakan agar kekuatan tidak menghancurkan dunia, tapi kau sudah terlalu lama hidup tanpa batas dan terus menciptakan kerusakan, Duset. Dan itu sebabnya aku tetaplah abadi, manusia. Abadi? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Itu hanya pendapatmu saja, bukan? Aku bisa membantu meyakinkanmu dengan membunuhmu, Duset. Membunuhku? Kau pandai melawak, manusia. Tunggu apa lagi? Majulah. Keduanya kembali maju, menciptakan gelombang tekanan baru yang menghantam seluruh area. Pertempuran babak berikutnya pun dimulai, lebih brutal, lebih cepat, dan jauh lebih berbahaya. Topiwara menyerang dengan tombaknya, sementara Duset membalas dengan panah energi, membuat ledakan kecil di setiap benturan. Ledakan terakhir masih bergaung di seluruh lembah. Udara bergetar oleh panas yang luar biasa. Asap tebal menyelimuti puncak gunung, dan di tengah kepulan debu itu, Topiwara masih berdiri. Tubuhnya nyaris hancur, darahnya menetes dari pelipis, namun matanya tetap tajam. Ia mengatur nafasnya, merasakan energi naga yang tersisa mengalir dengan lemah. Ia mengangkat tombak emasnya tinggi-tinggi, dan dengan suara serak yang nyaris seperti raungan, ia berteriak, "Bangkitlah, Sura Agni!" Tanah di bawahnya bergetar hebat. Retakan besar muncul di sekelilingnya, mengeluarkan cahaya merah panas dari perut bumi. Beberapa detik kemudian, naga api raksasa muncul dari dalam tanah, bersisik emas, matanya merah membara. Tubuhnya menjulang seperti gunung, nafasnya mengeluarkan tekanan udara yang mengguncang setiap batu di sekitar medan perang. Naga itu mengaum pelan, membuat getaran rendah yang terasa di dada. Seketika, naga itu mengeluarkan semburan spiral api hitam pekat bercampur ungu ke arah Duset. Gelombang panasnya menghancurkan semua yang tersisa di sekitarnya. Duset sempat menangkis dengan sayap hitamnya, namun serpihan api itu melelehkan sebagian daging dan tulang sayapnya. Ia mengerang keras, namun masih tertawa
di antara kepulan asap. Sayapnya kini compang-camping dengan lubang-lubang yang mulai gosong. Ini luar biasa. Aku tidak menyangka manusia bisa mencapai di tingkatan ini. Topiwara tidak menjawab. Ia sudah melompat ke udara dan melemparkan tombak naga emasnya dengan tenaga penuh. Suara tajam logam spiritual beradu dengan udara. Tombak itu langsung menembus dada Duset sebagian, membuat iblis itu terhuyung. Api emas terbakar dari luka itu, melelehkan darah hitamnya. Duset memegang tombak itu, mencoba menarik keluar, tapi panasnya membuat tangannya melepuh. Duset menatap luka itu dengan tersenyum miring. Kau benar-benar keras kepala manusia. Aku tidak berjuang untuk menang, kau ingat? Tapi untuk memastikan kau tidak pernah mengganggu lagi jagat Agni. Sungguh konyol. Sejak kapan kau peduli dengan alam ini? Bukankah kau terobsesi dengan warisan naga dan ingin menjadi bagian dari dewa? Oh salah. Sekali lagi aku katakan, aku tidak seperti yang kau pikirkan, Duset. Oh, benarkah? Kau berbohong pada dirimu sendiri. Kau ingin kekuatan itu untuk dirimu. Kau ingin naik menjadi dewa. Dewa, sungguh keinginan yang konyol. Aku melakukan untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan? Dunia ini tidak butuh itu. Hanya kekuatan kau bisa bertahan. Kekuatan tanpa kontrol akan menghancurkan semuanya. Menghancurkan. Ya, itulah jalanku. Maka aku harus menghentikanmu di sini, Duset. Sudah berapa lama tidak ada orang yang bisa meremehkan aku? Tidak ada bedanya kau pergi kemanapun itu. Pasti akan ada orang yang akan menghentikanmu, Duset. Entah kenapa ucapanmu sama seperti para keparat penjaga semesta itu. Duset kembali tertawa pelan, lalu menancapkan tangannya ke dada sendiri. Dari luka di dadanya mengalir darah hitam kental, menetes ke tanah panas dan mendesis seperti logam cair. Darah itu membentuk sigil pentagram yang berputar di bawah kakinya. Pentagram menyala merah gelap dan energi itu menyebar ke udara, membuat suhu naik sekali lagi. Suara sihir iblis langsung bergema rendah. Energi aneh memancarkan dari pentagram itu. Topiwara merasakan sesuatu yang salah. Semua elemen di tubuhnya kembali berbalik, seperti sedang disedot keluar. Ia terhuyung, menggerang, menahan tekanan yang menghancurkan. Otot-ototnya berdenyut sakit, dan energi naga mulai menyerang organ dalamnya. Duset menatapnya sambil tersenyum lebar. Bagaimana rasanya sekarang? Sekarang, setiap kali kau menyerang, tubuhmu akan terbakar manusia. Benar saja, api dan petir Topiwara mulai melukai tubuhnya sendiri. Ototnya mulai robek, kulitnya mulai menghitam. Ia berusaha mengatur energi dengan cepat, menciptakan lapisan es dari Naga Sengi di sepanjang tubuhnya dan menyalurkan racun naga Tengu untuk menetralkan tekanan internal. Lapisan es itu mulai retak karena konflik energi, tapi setidaknya memperlambat kerusakan. Suara Troy terdengar samar di dalam pikirannya. Jangan paksakan dirimu, bocah. Teknik itu memantulkan balik energimu sendiri. Aku tidak bisa berhenti sekarang, Troy. Berhenti bukan berarti kalah, bocah. Kau harus cari celah. Bagaimana? Energi ini terlalu kuat. Gunakan racun Tengu untuk membalikkan aliran. Itu bisa menjadi kunci, bocah. Baiklah, akan aku coba, Troy. Jangan gagal. Kau harus fokus, bocah. Kau pikir teknik itu akan menghentikan aku, Duset? Menghentikanmu, ini akan membunuhmu manusia. Benarkah? Seharusnya bisa kau lakukan sejak awal, bukan? Aku ingatkan sekali lagi, aku hanya ingin membuatmu putus asa. Putus asa? Tidak, aku hanya ingin mengulur waktu. Benar, aku memang mengulur waktu, karena akan sangat membosankan selesai begitu cepat.
Langit berubah merah kehitaman, angin panas menyapu, menyelimuti medan perang yang sudah tidak terbentuk. Awan debu vulkanik semakin tebal dan suara gemuruh dari dalam bumi terdengar terus-menerus. Sepertinya aku harus habis-habisan di sini. Iya! Topiwara berteriak keras, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. 4 naga muncul di belakangnya, api, es, petir, dan racun. Mereka berputar membentuk spiral tunggal, menyatu ke dalam tombak naga emas yang kini berubah warna menjadi hitam keemasan. Tombak itu bergetar di tangannya, energi terkonsentrasi membuat udara di sekitar berdesir. Duset menatapnya dengan tersenyum lebar. Ia mengangkat tangan, menyerap seluruh sisa kekuatan dari klon-klon yang sudah hancur. Energi hitam mengalir di tubuhnya, membuat tanduknya menyala lebih terang. Baiklah, mari kita akhiri ini. Dari kedua tangannya muncul bola energi raksasa, berputar seperti bintang hitam dan putih. Keduanya langsung menerjang. Ledakan besar melanda, puncak gunung langsung lenyap. Gelombang energi menghantam radius puluhan kilometer. Batu, tanah, dan magma terhempas ke udara. Semua yang menyaksikan dari kejauhan terlempar. Bahkan para guardian harus membuat perisai spiritual untuk bertahan. Kawah ini menjadi lubang raksasa dengan lava mengalir seperti sungai baru. Beberapa menit setelah ledakan, dunia menjadi sunyi. Hanya suara gemuruh lava di kejauhan. Asap masih menebal. Api angin mulai menyapu sebagian, memperlihatkan kehancuran total di puncak. Dua sosok masih ada di tengah kawah besar itu, Topiwara dan Duset. Duset berlutut, separuh tubuhnya hancur, darah hitam mengalir dari mulut dan matanya. Ia menatap ke depan dengan nafas terengah. Tubuhnya bergetar, mencoba beregenerasi, tapi gagal karena energinya habis. Sayang sekali, kau hampir membuatku mati, manusia. Di seberangnya, Topiwara tergeletak di bebatuan. Tubuhnya nyaris tidak utuh, nafasnya sangat lemah. Ia mencoba bangkit, tapi lengan kirinya patah dan darah menutupi wajahnya. Duset berdiri perlahan, menyeret kakinya. Ia mengangkat tangan, bola cahaya hitam menyala di telapak tangannya, mengarah ke wajah Topiwara. Inilah akhirnya. Aku menang, manusia. Sekarang matilah. Sebelum serangan itu mengenai, udara di sekitar tiba-tiba berubah dingin. Tanah bergetar pelan, suara berat bergema dari tubuh Topiwara yang tidak bergerak. Dingin itu menyebar cepat, membekukan lava di sekitar dan menjadi batu hitam yang keras. Mata Topiwara terbuka perlahan, pupilnya menjadi hitam penuh dengan cahaya ungu. Tidak kusangka akan menjadi seperti ini. Baiklah, kau sepertinya sudah cukup main-main, iblis kecil. Aura iblis keluar deras dari tubuhnya. Tanah mulai pecah, batu-batu berterbangan. Duset terpental ke belakang karena tekanan energi. Ia menghantam tanah dengan keras, membuat retakan baru. Aura ini, iblis, siapa kau? Troy dalam tubuh Topiwara tidak menjawab. Ia sudah melesat meninju dada Duset dengan kekuatan murni. Benturan itu menghancurkan tanah di sekitar. Duset terlempar puluhan meter, menghantam batu besar dan menghancurkannya. Batu itu pecah menjadi serpihan dan Duset batuk darah lebih banyak. Troy menatapnya dengan tajam. Napas Topiwara yang ia kendalikan mulai tersendat. Tubuh itu tidak bisa menahan kekuatan sebesar itu. Darah Topiwara terus mengalir dari setiap pori-porinya. Otot-ototnya robek lebih dalam dan tulangnya mulai bergerak. Duset berdiri dengan susah payah, menatap Troy yang masih bersinar ungu. Menarik, ternyata bukan hanya kekuatan naga yang bersarang di tubuh bocah itu. Kita akan lanjutkan lain waktu, makhluk campuran. Dalam sekejap, Duset menghilang ke dalam kabut hitam.
meninggalkan kawah besar yang masih berasap. Kabut itu meninggalkan bau belerang yang kuat dan angin menyapunya perlahan. Aura iblis di Tobiwara perlahan menghilang. Roy melepaskan kendali dan tubuh Tobiwara terjatuh keras di tanah. Bocah! Hei bocah! Apakah kau bisa mendengarku? Tubuh Tobiwara tidak bergerak. Namun pada saat yang sama, jiwa Tori tersadar di sebuah tempat asing. Langitnya gelap, tanahnya berkilau seperti cermin. Di depannya muncul 4 cahaya besar, merah keunguan, emas kebiruan, putih kebiruan, dan hijau kehitaman. Cahaya itu berdenyut seperti detak jantung, dan ruangan itu terasa tidak berujung, dengan pantulan yang tidak terbatas di tanah cermin. Dari masing-masing cahaya, 4 sosok naga raksasa muncul, melingkarinya. Nafas mereka berat dan panas. Naga-naga itu memiliki sisik yang tebal, mata menyala, dan ukuran mereka membuat jiwa Tori terasa kecil. Keempat naga itu mengaum bersamaan. Getaran suaranya mengguncang ruangan itu. Jiwa Tori tertekan, bahkan telinganya mulai merasakan sakit akibat raungan itu. Langit di jagat Agni bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Kilatan cahaya ungu, biru, emas, dan hijau muncul di 4 arah yang berbeda, bertemu tepat di atas kepala Tori. Suaranya seperti ribuan guntur yang bergemuruh secara bersamaan. Tanah di bawah kakinya mulai retak. Udara terasa panas dan dingin secara bergantian, menciptakan tekanan yang membuat nafasnya terasa sesak. Tori menutup telinganya dengan tangan. Matanya menyipit karena cahaya yang terlalu terang. Di balik kilatan itu, 4 sosok besar muncul, masing-masing dengan energi yang berbeda. Naga Sura Agni dengan tubuh api ungu hitam yang bergemuruh. Ekornya menyemburkan percikan api ke udara. Naga Srengi dengan sisik biru tua yang memantulkan cahaya dingin, membuat suhu sekitar turun dengan cepat. Naga Guntur dengan tubuh emas yang berkilau. Setiap hembusan nafasnya menghasilkan suara seperti ledakan guntur dari dalam dadanya. Dan naga Tengu, sosok hijau hitam yang menghembuskan kabut beracun dari mulutnya, membuat tanah di bawahnya langsung meleleh perlahan. Tori mundur 1 langkah, matanya memandang keempat naga itu dengan tenang. Meskipun nafasnya terdengar berat, naga Sura Agni mulai berbicara, suaranya dalam dan berat. Sudah ribuan tahun berlalu, tidak ada satu manusia pun yang mampu mencapai pada tahap ini. Oh, sungguh luar biasa, manusia. Suara itu menggema, membuat langit ikut bergetar. Tori mengangguk pelan dan mencoba memahami situasi. Terima kasih. Jadi, kalian adalah jiwa para leluhur naga tua yang sebenarnya. Sebenarnya aku masih belum begitu paham dengan warisan naga terakhir. Naga Srengi menjawab, matanya yang biru menyala dengan terang. Paham atau tidak, itu tidaklah penting manusia. Kau hanya perlu menjalaninya, dan kau berbeda. Tapi mungkin tidak sepenuhnya kau memiliki darah manusia. Kau menanggung beban takdir yang tidak semestinya. Tori menggelengkan kepala, masih memproses kata-kata itu. Beban takdir? Maksud kalian apa? Apakah itu ada hubungannya dengan pemangku langit atau sejenisnya? Naga Guntur mencondongkan kepalanya yang besar dan berkilau emas. Petir mengalir di antara sisiknya. Semuanya terjadi karena keterlibatan manusia dari dunia lain. Kau, manusia, bukan hanya pendatang, tapi kau membawa keseimbangan yang baru. Bahkan tentang pemangku langit dan klan lain yang menciptakan keseimbangan. Lebih dari itu, para pemangku langit hanyalah para penjaga semesta. Sejatinya kau memiliki takdir yang lebih dari itu, manusia. Apa? Membuat takdir yang melebihi para pemangku? Ini membuatku tidak bisa memikirkan apapun. Bagaimana aku bisa membuat keseimbangan takdir itu jika aku bahkan tidak tahu sumbernya?
Jika kalian tahu, mungkin kalian bisa memberitahukan padaku lebih banyak tentang asal-usul ini. Naga Tengu dengan nafas beracun yang berat menambahkan, semuanya butuh proses manusia. Kau tidak bisa langsung mengambil tanggung jawabmu segera. Dan karena itu, kau akan menjadi pemegang warisan terakhir lebih dulu, leluhur naga ke-10. Bukan sebagai Raja Naga atau semacamnya, tapi ini adalah proses untuk menuju takdirmu, manusia. Tori terdiam sejenak, wajahnya serius saat memandang satu persatu naga itu. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar hembusan uap dari racun Tengu dan desiran angin dari sayap serengi yang mengepak perlahan. Tori akhirnya berbicara dengan tegas. Aku benci berurusan dengan sesuatu yang rumit. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kalian dianggap jahat di jagat Agni? Aku mendengar nama kalian selalu disebut sebagai bencana, bukan sebagai pelindung. Itu bukanlah kebetulan. Kami memang ingin dikalahkan. Kami ingin manusia membuktikan bahwa mereka pantas. Ingin dikalahkan? Itu terdengar aneh. Kalian bisa jelaskan kenapa memilih cara seperti itu? Apa tujuan sebenarnya? Ya, kekacauan, peperangan, dan ketakutan adalah bagian dari seleksi. Tidak ada kemajuan tanpa kehancuran. Jadi, ini seperti tes untuk manusia. Kalian sengaja menciptakan konflik untuk memaksa kami untuk berkembang. Tapi, itu terlalu kejam. Kami manusia seharusnya juga memiliki pilihan. Tidak ada cara lain yang lebih efektif. Kami sudah melihat, kami mengamati selama ribuan tahun, dan ini adalah metode yang terbukti berguna. Lalu, bagaimana dengan Duset? Apakah itu juga bagian dari permainan kalian? Itu benar. Duset sengaja kami bawa kemari dan disetujui oleh para penjaga semesta, dan juga sebagai sarana untuk menyegel Duset di jagat Agni. Kami butuh sesuatu yang lebih ganas dan kuat untuk memaksa manusia tumbuh lebih cepat. Apakah Duset itu adalah jelmaan Dajjal? Keempat naga saling pandang. Lalu naga guntur menjawab dengan datar. Dajjal adalah nama dari duniamu. Duset lebih dari itu. Ia memiliki julukan lain, lebih tua dari konsep iblis yang kau kenal. Julukan seperti apa itu? Kau masih belum tahu saatnya, Tori. Dunia yang akan datang akan menjelaskan sendiri kebenarannya. Sesuatu yang membuatku penasaran, kenapa selalu alasan aku belum tahu saatnya. Apakah semesta sedang mempermainkan aku? Aku sudah melewati begitu banyak tantangan, dan kalian bilang aku masih belum siap. Setidaknya berikan aku petunjuk, apa hubungannya dengan dunia asalku. Manusia, semesta tidak sekecil seperti duniamu berada. Apa yang pernah kau lakukan selama ini, itu hanyalah pangkal dari perjalanan takdirmu, manusia. Dan hubungannya ada pada asal-usul semesta. Duset adalah entitas kuno yang melintasi dimensi. Ia bukanlah sekedar musuh, ia adalah keberadaan yang seharusnya tidak ada. Baiklah jika begitu. Aku akan melupakan saja apa yang baru saja ku dengar. Takdir ini, takdir itu, hanya membuatku pusing saja. Tapi, aku perlu tahu lebih banyak tentang warisan naga terakhir ini. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Seperti yang kau inginkan dari awal, manusia. Warisan ini akan memberimu kekuatan. Bukan hanya untuk menjaga keseimbangan, tapi juga menghancurkannya. Maka dari itu, gunakanlah dengan bijak. Langit bergetar dengan hebat sekali lagi. Keempat naga mulai memancarkan energi besar. Aura mereka berputar mengelilingi Tori, membentuk spiral raksasa. Tubuh Tori terangkat sedikit, matanya bersinar keemasan, rambutnya bergerak karena aliran energi itu. Naga guntur berbicara dengan nada seperti perintah. Warisan naga terakhir ini ada padamu, Tori. Gunakan. Ini kau bukan lagi manusia, tapi kau juga salah satu dari ke-10 leluhur naga. Aku mengerti.
aku pasti akan menggunakan kekuatan ini sebaik mungkin. Aku percaya dengan manusia sepertimu. Setidaknya selamatkan alam naga manusia. Jagalah keseimbangan semesta. Polis terakhir, Tori, sang leluhur naga ke-10. Keempat leluhur naga tua bersuara bersamaan. Suara itu bergema panjang, menembus setiap sudut jagat Agni. Cahaya emas ungu menyilaukan menyelimuti Tori. Dia menunduk dalam dan tangannya mengepal. Aku tidak bisa berikan janji, tapi aku berusaha untuk mewujudkan itu. Kami percaya padamu, manusia. Tubuh para naga itu berubah menjadi partikel cahaya, lalu lenyap ke udara, meninggalkan satu inti cahaya kecil yang masuk ke dada Tori, simbol warisan naga ke-10. Tori berdiri sendirian, merasakan energi baru mengalir di tubuhnya. Aku bisa merasakan energi yang luar biasa. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus segera kembali. Tapi aku akan menyelesaikan urusan di Raksadipa terlebih dahulu. Ia melangkah perlahan, meninggalkan area itu sambil memikirkan langkah selanjutnya. Sementara itu, jauh di utara jagat Agni, di puncak gunung yang tertutup kabut tebal, suara berat terdengar dari dalam gua batu. Duset berada di sana, tubuhnya terbakar hitam, sebagian wajahnya hilang, tapi matanya masih menyala merah gelap. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah iblis di tanah. Tunggu saja nanti, jagat Agni. Saat aku sembuh total, tidak akan ada satupun yang tersisa di alam ini. Rasa sakit ini, itu karena manusia itu, Topiwara atau apapun namanya. Ia hampir menghancurkanku. Tapi aku tidak akan mati begitu saja. Aku pasti akan menuntut balas. Darah menetes dari tangannya, membentuk segel merah di dinding gua. Aku perlu waktu untuk pulih. Tubuh ini rusak parah. Sial, ini akan butuh waktu yang cukup lama. Tapi tidak masalah. Waktu bukan apa-apa bagiku. Ia masuk perlahan ke gua, membentangkan sayap hitamnya yang robek, lalu terbaring di tengah altar batu. 10, 100, atau mungkin 1000 tahun. Aku akan kembali. Saat aku bangun, aku akan kumpulkan pasukan baru dan semesta akan tahu murkaku. Suara segel darah menutup pintu gua dan seluruh area tertutup kabut tebal. Kabut semakin hitam, menyembunyikan gua sepenuhnya dari pandangan luar. Angin dingin bertiup dan membawa bau belerang yang kuat. Lalu, beberapa hari kemudian, di lereng Gunung Racun, udara masih penuh racun. Kabut ungu pekat menutupi lembah. Api Sura Agni dan es naga serengi masih aktif, menciptakan badai energi yang sulit didekati oleh manusia biasa. Pitwara, pemimpin rombongan kecil, bersama Mahadeva, Satendra, Rudra, Prakas, dan Manisnirya, serta beberapa anggota kultus lainnya. Mereka berjalan perlahan melalui reruntuhan batu dan sisa-sisa medan perang. Nafas mereka terengah-engah, tubuh mereka lelah, tapi mata mereka tertuju pada satu titik, tubuh Topiwara yang tergeletak kaku di tengah kawah kecil. Tubuh itu hampir tidak bisa dikenali, kulitnya gosong di beberapa bagian, membeku di bagian lain, terbakar di sisi yang berbeda, dan meleleh di area tertentu. Mahadeva menunduk dan menggigit bibirnya. Tidak mungkin. Apakah pemimpin berakhir seperti ini? Sekuat apa duset itu? Pitwara tidak langsung menjawab. Ia berlutut menatap tubuh anaknya. Tangannya gemetar menahan emosi. Topiwara, anakku, bangunlah nak. Mahadeva mendekat. Pitwara, kau punya anak yang luar biasa. Tapi dilihat dari manapun juga, ia sudah tewas, Pitwara. Satendra menggelengkan kepala. Tidak, Tuan Muda tidak mungkin. Aku tahu Tuan Muda pasti selamat. Aku tidak percaya jika Tuan Muda. Rudra menyahut dengan suara kasar. Pemimpin berjuang seorang diri. Demi kita, ia bertarung. Tidak ada yang lebih terhormat daripada kau, pemimpin. Prakas gemetaran.
ini bukanlah akhir yang baik. Aku harap, aku bermimpi. Aku tidak mau hal ini harus terjadi. Manis Niria melangkah maju, wajahnya basah oleh air mata. Ia berlari kecil, lalu berlutut di sisi tubuh suaminya. Tidak, jangan bercanda. Ini tidak mungkin. Topiwara. Anakku, bertarung dengan segala yang ia punya. Ini bukan akhir yang pantas, tapi ia telah menyelamatkan Raksadipa. Tidak, ia telah menyelamatkan seluruh jagat Agni. Mahadeva mengangguk. Kita harus membawanya kembali. Upacara pemakaman harus dilakukan dengan hormat. Semuanya perlu tahu pengorbanannya. Ini akan tertulis dalam sejarah. Itu benar, tapi bagaimana kita menjelaskan ini kepada yang lain? Banyak yang menganggapnya pahlawan, tapi pasti ada juga yang curiga karena satu hal yang tidak mungkin terjadi dengan Tuan Muda. Curiga atau tidak, fakta tetap fakta. Dia telah menghentikan dosa. Itu cukup untuk membantunya menjadi legenda. Mau percaya atau tidak, kita hanya perlu waspada pada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan. Kenapa dia harus pergi? Kami belum lama menikah. Ini sungguh tidak adil. Topiwara, bangunlah. Pitawara meletakkan tangan di bahu Manis Niria. Dia sudah pergi, Manis. Kita harus menerimanya. Satendra, Rudra, ayo bantu angkat tubuhnya. Kita bawa pulang. Rudra dan Prakas kemudian mendekat dan membantu mengangkat tubuh Topiwara dengan hati-hati. Hati-hati, jangan sampai salah memegang. Mereka mulai bergerak perlahan meninggalkan lembah. Mahadeva berbicara sekali lagi. Pitawara, apa rencana kita selanjutnya? Dengan Topiwara pergi, besar kemungkinan musuh akan memanfaatkan ini untuk menyerang. Kau harus segera mengambil alih Raksadipa, Pitawara. Pitawara menjawab dengan tegas. Ya, aku akan memimpin kembali, dan kita akan melatih generasi baru. Pengorbanan Topiwara tidak boleh sia-sia. Mengenai ancaman luar, aku rasa tidak perlu dikhawatirkan. Semua pihak mengalami kerugian tanpa terkecuali. Satendra setuju. Itu benar apa yang Tuhan katakan. Kita akan bangun aliansi lebih kuat. Mungkin menyatukan jagat Agni akan menjadi solusi terbaik saat ini. Manis Niria masih menangis. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Aku hanya tidak bisa bayangkan hidup tanpanya. Tapi aku akan kuat. Demi dia. Mereka terus berjalan. Suara langkah berat mereka bercampur dengan desis kabut racun. Lembah itu perlahan tertinggal di belakang, tapi kenangan pertarungan masih tetap ada. Gema dentuman besar mengguncang daratan Raksadipa. Puluhan genderang perang dipukul bersamaan, diikuti bunyi lonceng raksasa dari puncak menara utama. Upacara agung Raksadipa dimulai. Langit sore itu berwarna abu keunguan, terasa berat karena energi spiritual yang menyelimuti seluruh kota. Tubuh Topiwara diletakkan di atas altar emas yang dilapisi batu obsidian hitam. Bendera ungu dan hitam berkibar di mana-mana. Puluhan ribu rakyat memadati pelataran utama, berlutut dengan kepala menunduk. Di barisan depan ada para tetua, jenderal, dan perwakilan dari sekte seperti Saptadharma, Anihita Dharma, dan Asuradaya. Di atas panggung kehormatan, Pitawara berdiri tegak, matanya merah, suaranya serak karena menahan amarah dan duka. Dia bukanlah sekedar anakku. Dia adalah simbol perjuangan Raksadipa. Suara para tetua bergema lirih di belakangnya. Semoga jiwa pemimpin Topiwara diterima di alam Agni tertinggi. Pitawara melanjutkan pidatonya.
Topiwara yang dulu kalian anggap pecundang, kini ia telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia menjadi bagian dari kita. Sendirian ia bertarung dan ia menyelamatkan kita semuanya. Hari ini kita akan melakukan penghormatan terakhir untuknya. Mahadeva menatap peti emas itu lama. Anak itu terlalu cepat pergi. Jika bisa, aku rela menggantikan posisinya. Satendra menimpali tanpa menoleh. Dia adalah pria yang selalu aku hormati. Dan aku bersumpah akan tetap melayaninya. Aku akan membersihkan makamnya hingga akhir hayatku. Manis Nirya berdiri di antara mereka, wajahnya basah oleh air mata. Tidak ada rasa sakit yang lebih menyakitkan setelah melihat kepergianmu selamanya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menunjukkan kesetiaanku seumur hidupku. Nagasena mendekat, berlutut di samping altar. Ia meletakkan pedang Topiwara di atas peti. Aku tidak menyangka bahwa aku akan memiliki junior seorang pahlawan. Kakak, aku titipkan junior padamu. Pitwara diam sejenak, tangannya mengepal kuat. Dalam pikirannya ada keraguan bahwa tubuh itu terasa berbeda. Suasana yang sangat menjengkelkan. Seorang tetua dari Sabta Dharma berbicara. Topiwara adalah pahlawan sejati. Kami dari Sekte akan dedikasikan latihan kami untuk mengenangnya. Ia bertarung dengan gigih melawan naga Tengu bersama Tuan Dharma. Topiwara adalah saudara kami. Perwakilan Anihita Dharma menambahkan. Dari semua lawan bos yang hadapi, Topiwara adalah yang bos sukai. Sekarang, kami dari fraksi hitam mendukung Raksadipa. Jenderal dari Asuradaya mengangguk. Dan pasukan kami akan siap jika ancaman baru datang. Pengorbanan Tuan Topiwara menginspirasi kami. Meskipun fraksi kami sering berselisih, tapi kami pastikan seluruh Asuradaya akan bersatu mulai sekarang. Pitwara mengangguk. Terima kasih atas dukungan kalian. Ini bukanlah akhir, tapi semuanya ini akan menjadi awal era yang baru. Manis Nirya berbicara dengan pelan. Aku ingin mengatakan sesuatu. Topiwara bukanlah hanya seorang pejuang. Dia adalah suami yang baik dan selalu memikirkan orang lain. Nagasena, wali kota Kota Waluh menjawab. Itu benarnya yang manis. Kami semua merasakan kehilangan juga. Tiba-tiba, langit Raksadipa berubah warna. Dari gelap menjadi oranye keemasan. Cahaya itu menembus awan, turun perlahan dan mengenai altar. Lihat, langitnya berubah. Teriak Yesa sambil menunjuk ke peti. Suara logam bergetar keras. Peti Topiwara bergetar, diselimuti cahaya emas yang semakin terang. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Bima sambil mundur beberapa langkah. Semua mata tertuju ke depan. Dari dalam cahaya itu muncul siluet Topiwara berdiri tegak dengan tubuh bercahaya. Energi panas menyebar ke segala arah. Suara itu terdengar jelas, berat namun dalam. Dengarkan aku, rakyat Raksadipa. Aku berterima kasih karena telah mempercayaiku selama ini. Aku tidak sepenuhnya mati, tapi aku akan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Kerumunan langsung terdiam. Beberapa prajurit menutup mulut, tidak percaya. Pitwara menatap tajam ke siluet itu, lalu menjawab dengan suara bergetar tapi tegas. Pergilah anakku, aku mengerti. Suatu saat, ayah akan menyusulmu. Siluet Topiwara berbicara sekali lagi. Ayah, aku kembalikan Raksadipa padamu. Jaga Raksadipa dengan baik. Tentu anakku, akan aku lakukan. Tapi aku berharap kau masih bisa bersama kami. Ayah, aku memiliki misi dan takdir yang lebih tinggi. Aku memang meninggalkan tubuh fisik,
tapi aku akan hidup di dunia yang berbeda. Mahadeva langsung menyela. Pemimpin, keberanianmu telah menginspirasi banyak pemuda berbakat. Sayang, aku tidak akan pernah sempat melihat kau menikahi anakku. Maafkan aku telah mengecewakanmu, Tuan Mahadeva. Tolong titipkan salamku kepada Sitara dan Mahadeva. Baik, setelah mereka keluar dari pengasingan, aku akan menyampaikannya, pemimpin. Tuan muda, kenapa Anda harus pergi? Jika bisa, aku rela menggantinya, Tuan muda. Satyendra, dari semuanya, kaulah satu-satunya yang selalu mendukungku. Terima kasih. Ini sudah menjadi jalanku, Satyendra. Aku harap kau bisa melayani Raksadipa seperti kau melayaniku. Satyendra menunduk sambil mengeluarkan air mata. Baik, Tuan muda. Aku pasti akan menjalankan perintah terakhir Anda. Topiwara kemudian menoleh perlahan ke arah Manisnirya. Suaranya meredup, tapi tetap jelas. Maafkan aku, istriku. Maaf telah meninggalkanmu seperti ini. Aku selalu mencintaimu. Jangan pergi. Aku sudah memaafkanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Topiwara. Kembalilah. Manisnirya, istriku. Pada dasarnya, aku memang sudah mati. Aku harus pergi, tapi aku akan selalu ada dalam hatimu. Jaga dirimu baik-baik. Junior, pergilah dalam damai. Kota Waloh akan selalu mengenangmu. Terima kasih, senior. Jaga baik-baik Kota Waloh, dan salam untuk Sundari. Tori, Tuan Topiwara. Aku... Panggillah aku dengan sebutan itu, Yesa. Kau sudah seperti adikku sendiri. Yesa tidak kuasa menahan air matanya. Kemudian Bima menambahkan, terima kasih, Tori. Aku sangat bersyukur bisa mengenalmu. Sebentar lagi aku mungkin akan menyusulmu, Tori. Paman Gravanta menambahkan. Manisnirya kemudian berkata sekali lagi, Apakah tidak ada cara lain agar kau tetap berada di sini? Aku mohon. Manisnirya, istriku, sejatinya aku memang telah mati. Tubuhku tidak bisa menampung jiwaku lagi. Terima kasih untuk segalanya. Tidak, jangan pergi, Topiwara. Siluet Topiwara mulai memudar. Serpihan cahaya emas menetes seperti butiran hujan kecil. Setiap tetes yang jatuh ke tanah berubah menjadi bunga api yang padam perlahan. Semua orang berlutut serentak. Ribuan suara bersatu membentuk gema. Surah! 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 Teriakan itu bergema sampai menara tertinggi, seolah kota mengantar kepergiannya. Pitawara menatap langit, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Anakku, terbanglah setinggi mungkin. Ayah akan segera menyusulmu. Setelah siluet itu hilang, Pitawara berbicara kepada kerumunan. Ini adalah bukti bahwa Topiwara masih ada. Kita harus hormati keinginannya. Mulai hari ini, kita akan bangun Raksadipa lebih kuat. Ya, kita akan bentuk dewan baru untuk koordinasi sekte. Mahadeva menyetujuinya. Langit yang tadinya keemasan kembali gelap. Kabut ungu mulai turun, menutup kota. Hanya suara isak tangis yang tersisa di antara tiupan angin. Pitawara mendekati Manisnirya. Kau harus kuat, Manisnirya. Kami mendukungmu. Terima kasih. Aku akan mencobanya, Tuan Pitawara. Mereka mulai membubarkan upacara, tapi diskusi akan terus berlanjut setelahnya. Upacara berakhir dengan era baru, meninggalkan rasa haru dan tekad di hati semua orang. Sementara itu, jauh di atas jagat Agni, gerbang Agniwara terbuka, menyala merah keemasan. Energinya seperti pusaran plasma raksasa.
Tori berdiri di bawahnya dalam wujud spiritual Tobiwara. Angin panas berputar di sekelilingnya, rambutnya berkibar, matanya memantulkan cahaya api. Ia menatap ke bawah, melihat seluruh jagat Agni dari ketinggian, melihat Pitwara, Manis Nirya, Satendra, dan lainnya yang masih terlihat di bawah. Selamat tinggal semuanya, dan terima kasih atas segalanya. Tori melangkah ke dalam cahaya. Ledakan cahaya besar menelan tubuhnya sepenuhnya, menggetarkan seluruh dimensi. Gerbang Agniwara menutup perlahan, meninggalkan garis cahaya yang memudar di langit. Di sisi lain gerbang, Tori muncul kembali di alam naga, dan seketika sambutan yang menggelegar terjadi. Selamat datang leluhur, panjang umur leluhur naga ke-10. Tori hanya mengangguk. Terserah kalian, apa yang ingin kalian katakan. Aku harus bertemu dengan Shenlong dan lainnya sekarang. Siap leluhur, silakan. Salah satu jenderal naga mempersilahkan Tobiwara. Kemudian Tori bertanya, bagaimana dengan perang yang sudah berlangsung? Salah satu jenderal naga yang ada di sana menjelaskan, Di setiap tempat sudah mulai memanas leluhur, tapi kita masih bisa bertahan. begitukah? Sepertinya perang ini akan panjang. Oh, Tuan leluhur, aku mendengar para iblis tidak ada habisnya, dan korban di pihak kita semakin banyak berjatuhan, tapi kami bisa mengantisipasinya. Apakah Kiulong kesulitan akan hal ini? Awalnya demikian, tapi leluhur naga lainnya membantu, seperti leluhur naga Fukalong, leluhur Yinlong, dan juga leluhur Longwan. 3 leluhur naga turun bersamaan. Apakah iblis sekuat itu? Itu benar leluhur, tapi saat ini mereka hanya bisa bertahan. Sepertinya aku harus segera ke medan perang. Jenderal, antarkan aku ke tempat Tianlong. Baik, silakan leluhur. Di sepanjang jalan mereka terus berkata sambil menuju Istana Naga. Langkah baru Tori yang kini telah memiliki kemampuan sebagai leluhur naga akan segera mengguncang semesta, dan jagat Agni kembali sunyi. Tidak ada lagi kilatan emas, tidak ada lagi suara guntur spiritual. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa kehilangan yang dalam di hati semua orang yang pernah mengenalnya. Terima kasih semuanya telah mengikuti kami sampai sejauh ini. Tobiwara Story telah selesai. Akan tetapi, perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan. Nantikan petualangan kami selanjutnya, masih di Pralaya Nagantara, dengan judul utama Perang Besar di Lembah Naga. Tombak Naga Emas, Shenlong!